Roti susu lo malu boleh di pola meto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, deh itu salam kita rame. Bersyukur kepada Allah dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penceramah di pagi hari ini yang insya Allah kita hormati semua, Bapak Haji Muhammad Bakari. Bersyukur kepada Allah, Allah bangunkan kita di pagi hari ini. Bersyukur kepada Allah, Allah bangunkan kita untuk sahur bersama. Bersyukur kepada Allah, Allah beri kesempatan, umur panjang dan kekuatan. Di pagi hari ini kita tahun ini kita oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan informasi untuk kita semua bahwa ini masih tes, ini sound baru Pak Ustadz. Hasil dari infak tahun lalu. Ini sebenarnya sudah 4 jadi 5. Ada 5 salon, tapi yang 3 belum, yang lama kami tidak gunakan karena yang DP power ampli. Insya Allah di tahun ini kita bisa kumpulkan dan kita menambah lagi salon. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah? Dilatah tes sampai Jangan lupa ya, sebentar panitia akan mempona olodosi. Dan kepada jamaah untuk memberikan kesempatan kepada kendaraan yang lewat, jadi duduknya yang agak ke miring ya, ke pinggir. Tahun 98 posisi tempat dakwah ini bukan seperti ini. Waktu itu masih ada pos kamling, dan yang menjadi ini tipe Ustadz Muhammad Bakar ini mawakwa Kapubuti Barito. Karena sejak tahun 98 hitungan kami, beliau ini baru 3 kali atau 2-3 kali tidak sempat hadir. Pertama masih mengikuti rombongan Pagub, dan di tahun kemarin istri beliau sakit masuk rumah sakit dan tidak sempat. Dan hari ini alhamdulillah kita syukuri Pak Ustadz Muhammad Bakari bisa hadir bersama kita. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk kami persilakan Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya tu suruh ti mau ti suara bok kayak nggak dia. Berarti kalau suruh pun nama lu aro. Diherti no itu. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati pemuda Simpang 4 Barito serta seluruh panitia dan pengurus pelaksana dan juga pendonor dan juga yang kreatif dalam acara ini, termasuk yang punya tanggung jawab hari ini. Insya Allah berkah amanatnya, sedekahnya, infaknya, zakatnya, amin. 2 tahun yang lalu saya datang sini. Tahun lalu tidak sempat datang karena pas malam pertama istri saya masuk rumah sakit. Sampai hari ini saya belum lupa itu. Baik sahur seumur hidup pertama di rumah sakit. Saya di rumah sendiri. 3 tahun yang lalu istri saya meninggal. Sudah 3 tahun ini. Jadi sehingga saya tidak sempat datang. Waktu itu
lampu ini masih terang sekarang sudah redup, berarti perlu diganti. Ya, ikun ya, perlu diganti. Masih terang waktu itu. Mau hati-hati kalau tak tes kan kalau jadi segera disampaikan kepada pihak yang berkompeten untuk diganti dengan lampu yang lebih terang. Kalau perlu bikin dua, ya. Karena tidak lama itu perang. Karena dia buat laku-laku, orang apa mulu. Dari tekun dia, jadi tolaku-laku, orang apa itu mulu. Hasilnya perlu toh. Bapak Ibu, kenapa perlu ada penerang? Karena otak itu ada kaitan dengan sinar. Nah, ini perlu ya. Mata ada kaitannya dengan sinar. Dan kalau mata kabur, otak kita bisa saja kabur. Itu perlu saya sampaikan karena datang tadi orang ngomong ulu opa dia ternyata 3 tahun lalu. Ya. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung saja kepada materi. Sebenarnya saya itu diminta oleh GOR berdakwah. Tapi saya katakan ini selama ini saya diberi kesempatan pertama sudah berapa pun, sudah kira-kira lebih dari 5 kali atau lebih dari 7 kali, 10 kali. Sehingga saya tolak, terserah kamu mau pindah kapan. Mereka bilang, lo mulu oleh Ustaz Togor. Alhamdulillah. Jadi petang lu ngelat ke Togor, orang ada Togor penuh. Insya Allah, patah ada bangga maksur. Ya. Baiklah, berarti kita tahun lalu, semua yang hadir di tempat ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang sehingga kami bertemu dengan yaitu Ramadan, bulan suci Ramadan tahun depan, yaitu 1446 Hijriah dan 2025 Miladiah. Sekarang buktinya kita diberi umur panjang oleh Allah. Berarti kita diberi umur panjang oleh Allah. Yang lain sudah hati so out. Malah Hindu tinggal hati, Allah tadi dulu pelele. Ya, mata kubur itu. Nah, itulah syukuri ya, syukuri. Apa kata Allah? Walau syukur wali mongoli berarti nikmati lohi beda li mongoli termasuk nikmat umur yang paling utama wali emak duhengati ya tibuk tileuti bawang tinggal ja syukur wala in kafartum inna azabi lasadid bawang tinggal ja syukur wala ti sikisa selama-lama itu rumah polotos sungguh siksaanku sangat pedih. Tolong dicatat ini kita sekalian yang ja syukur itu mau ngomel, mengeluh, wah, ja syukur tak boleh. Pati pelima puasa. Pelima suhur. Wah, itu namanya tidak syukur. Makanya oleh Nabi diberikan satu wejangan hadis man fariha biduhuli Ramadan. Haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa yang gembira karena datang bulan suci Ramadan, Allah yang bilang, Nabi yang katakan, aku haramkan, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh neraka. Luar biasa. Begitu banget Pak ya. Nah, makanya syukuri kita hari ini masih boleh hidup. Sekarang kita berdoa dulu. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang Allah. Insya Allah kami akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun 1447 Hijriah 2026. Amin. Yang tidak amin siap-siap semua di tahun ini. Ampun amin pasal pula tinggal boteng. Tamu dong dia tamu ngomong itu ustaz. Sudah mati di mengulangi di mengulangi mati. Kamatilah lingon. Jadi yang tidak amin siap-siap mati tahun ini. Ya. Saya tidak apa-apa belakangan ya. Dari situ duluan. Baik. Sekarang hadis itu bagaimana? Oh, kalau cuma begitu Ustaz, gembira datangnya Ramadan diharam. Sudah tidak usah puasa, gembira saja. Makanya di dalam hadis atau Quran itu ada perlu penjelasan disebut tafsir, lalu ada makna tafsir, lalu ada tujuan tafsir, didahului dengan terjemahan dan arti. Baru tahu tujuannya. Berarti itu artinya tahu tapi tidak melaksanakan sama dengan itu. Nah sekarang apa tujuan dari itu? Apakah cuma cukup gembira karena memeceti bele, mengganti kadera, mengganti hordeng, K3G, kisi kadera, ya K ini hordeng? Bukan itu. Yang dimaknai dengan gembira di situ adalah pertama gembira aku diberi umur panjang oleh Allah. Karena oleh kamera lewat itu meratakan kamera itu. Aku diberi umur panjang, alhamdulillah, itu gembira.
Baru gembira itu diwujudkan di mana? Alhamdulillah. Ramadan bukan tempat hanya membeli kue, membeli korden, membeli ini, mau ganti itu, ganti ini. Tapi Ramadan aku memperbanyak amal ibadah. Itu kegembiraan. Ilang olah. Tailohi aliboti. Ramadan hanya umat Rasul. Tidak ada umat yang lain. Ceritanya begini. Kata Rasulullah, umur umatku itu hanya baina sittina wa sabain. Umur umat itu hanya berkisar antara 60 tahun hingga 70 tahun. Umur dari para nabi, para umat Nabi itu ribuan tahun. Nabi Adam ribuan tahun, Nabi Nuh 1000 tahun. Bahkan ada di zaman itu 4500 tahun, ada yang 5000 tahun. Sahabat tabadiam ya Rasul, kalau orang itu diberi umur panjang, berarti bisa orang beramal banyak-banyak, beribadah banyak-banyak, beristighfar banyak-banyak. Baru bagaimana orang ini cuma kau berikan umur atau Allah beri umur cuma sitina, wasabina, 60, 70. Bagaimana ini ya Rasul? Rasulullah malepoy. Belum bisa menjawab. Datanglah malaikat Jibril. Ya Rasulullah, tidak perlu resah. Tidak perlu risau. Memang umatmu adalah umat yang hanya diberi umur Allah hanya pendek-pendek. Ya, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, banyak amal mereka panjang-panjang, istighfar banyak-banyak. Kau tidak perlu resah, tidak usah resah, tidak usah risau galau, tenang saja Rasul. Lalu Jibril membawa surat yaitu yang bernama Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr. Saya sudah tidak perlu meneruskan karena memelingkatnya dulu hati. Rasul, jawablah kepada hambamu, kepada umatmu, kepada sahabatmu, tidak perlu resah dengan umur yang pendek. Memang umatmu diberi umur yang pendek, tapi ketika mereka beramal ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, yaitu malam Al-Qadar. Siapa yang beramal pada malam itu pas malam itu dia beramal, Rasulullah katakan, Jibril katakan, sama dia beramal seperti 1000 tahun. Umur kita cuma 70 umur, diberi nilai amal ibadah oleh Allah. Lailatul Qadar khairum min alf syahr, 1000 tahun. 1000 tahun itu berapa? 1000 bulan itu berapa tahun? 83 4 tahun. 4 bulan. Jadi 83 tahun 40 1000 tahun, Pak. Umur kita kalau cuma 70 diberi 1 tahun itu kita 83 tahun 4 bulan. Kalau itu baru satu. Tapi kalau sampai tiap tahun ketemu Lailatul Qadar 10 kali berarti seperti kita diberi nilai amal 8.340 tahun. Ya Allah ya Rabbi. Patah sia-siando. Justru malam Lailatul Qadar madi dulu tato tih made sembol ngak mila. Kalau ti imam tato tih ati Allah. Padahal ini diberikan kesempatan. Lailatul Qadar itu biasanya ada kata 17 Ramadan, pokoknya 10 hari terakhir. Ada namanya katanya nanti ditumbil atau oke betul. Jadi itu nilai amal kita ya, umur kita pendek, tapi nilai kita itu diberikan pahala yang luar biasa. 83 tambah 1 kali ketemu tuh. Contoh, ketika kita di masjid, Lailatul Qadar datang, pasti ibu mengaji. Sadaqallahul azim. 1000 tahun pahalanya. Gak ada. Walaupun zaman ulama itu paling 5 tahun dia mengaji mula poli, kok kan mula kali Qadar. Itu cerita ibamnya kok itu dikaitan nyonyong. Nah, ibu dan bapak, ibu sholat sunat 2 rakaat misalnya di rumah atau di masjid Lailatul Qadar pas turun, pas datang, karena itu rahasia Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat 1000 tahun Pak. 1000 bulan Pak. 83 tahun 4 bulan. Waduh, 30 boleh proyek ini kaya. Ya, kunia, Pak ada ya, boleh proyek ini. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita tidak sia-siakan? Kenapa jadi begini? Ternyata di Gorontalo ini ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Saya tidak mengatakan diluruskan kunia. Perlu diperbaiki.
Setiap malam pertama Ramadan apa yang selalu disebut-sebut orang? Coba salah satunya kira-kira apa? Setiap datang seperti tadi malam Ramadan, apa yang selalu banyak disebut-sebut orang? Terutama kita yang umat Islam, apa yang banyak disebut-sebut? Alhamdulillah. 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 Jauh itu. Mama suruh ngapain mati? Bu umur mah tidak mau suruh, mau terai ya. Ini kesalahan kuning. Ini di radio pos sama dengan sahabat arti kuning. Nanti kuning saya dengar atas telepon, tapi saya ikut terus itu Pak Kuning acara. Yang selama ini kuning di mana-mana sejak tahun 0 sampai hari ini di Barito, kalau malam pertama orang somba sahur sabantar cepat-cepat tidur. Bahwa itu kenapa tidak dirasa? Sabantar semua mulai tarawih. Karena cuma dia kasih ingat sama anak-anak mulai makan ayam apa mama yang saya buka sama saya bakar rica atau rica atau potong rica atau mungkin iloni DP paha atau paha kiri atau paha kanan atau beda dari dekat. Akhirnya buru-buru dia sholat, bahkan tidak sholat malam pertama. Ini saya ingatkan, yang tidak sholat tadi malam pertama, sah puasa Anda. Tapi betapa ruginya datangnya satu Ramadan cuma satu kali satu tahun. Satu Ramadan itu datang malam ini sudah 2 Ramadan, besok sudah 3 Ramadan. Rugi kata Nabi. Jadi yang tidak tadi malam baru bagaimana Ustaz tidak sempat salat tarawih tadi malam, perbanyak infak, perbanyak sedekah, perbanyak tahajud, perbanyak sholat sunnah, perbanyak perbaiki orang, perbanyak maslahat. Itu solusinya. Jadi sehingga itu Jibril datang tidak perlu khawatir Muhammad. Mereka hanya membaca satu huruf dalam Al-Quran pas Lailatul Qadar 1000 bulan nilainya. Tapi ingat juga siapa yang berbuat maksiat pada malam Lailatul Qadar itu, misalnya dia duduk di beton cuma baca cerita menggunci segala macam. Itu lawan namanya Lailatul Qadri syarrum min alfisah. Di malam itu ente kau akan diberi ganjaran yaitu dosa Allah seperti berdosa 1000 bulan. Dan ini anak-anak muda jangan dulu terdekat-dekat 1000 bulan DP apa namanya ganjaran 1000 bulan ganjaran dosa 1000 bulan. Suami istri ya bertengkar di Ramadan ya itu 1000 bulan. 1000 bulan karena biasanya itu karena itu suami istri mulai bertengkar pak makun pak satu milan toh sepasang lampu pak nggak mau lepas tujuh Hasani baru alim itu baru kau itu Allah tima bere dipecet ceti jangan lah tidak mau keluar adie di flapon dia mau dia pulang dia mau susu bere adie tima kader amna dia di pulau ganti amka ini saja di pulau gantiamu pataba no kau itu utono akalimu itu nakalimu wah itu nggak latar kali itu tete yang melihulu-hulu itu yang tutup itu hati-hati itu saya kata hati-hatilah dalam beramal yang tidak baik. Sehingga itu Jibril setelah menyampaikan itu di akhir bulan Sa'ban, tepatnya hari Jumat kemarin ya pelang di akhir bulan Sa'ban pas hari Jumat kemarin waktu Nabi naik mimbar untuk berkhutbah 3 kali dia naik di mimbar itu. Jadi itu hulun dalo wanel mimbar wali mau papasan adat di mimbar papasan adat hula-hula syarat hula kita torolin dongan dia. Itu baru tak ada boleh itu. Didasarkan pada Nabi menerima kedatangan Jibril untuk meminta doa dan Nabi mengambilkan 3 kali dia berhenti. Wa tahibu hutu bawa wan amimbar odito Allah tinggal ada popop beda mak mau betulato tnih om betulato. Betulato mimbar. Oh ada beliau dia tuh dia pernah menemukan seorang SAG boleh tidak agar popot tnih bapu uti. Selesai sholat juga saya tegur, jatuh tadi itu apa nih mau baca mau tuh lo kita oh SAG itu Pak ya, saya ingatkan. Sehingga itu saya sepanjang jalan berpikir setiap tahun saya diberi kesempatan pertama, maka saya berharap
marilah kita berusaha yang selalu pertama. Pertama di masjid, pertama bersedekah, pertama berinfak, pertama ngaji, pertama tadarus, pertama tahajud, pertama kita bersama. Jangan selalu kayo terus. Jadilah seorang pertama. Itu bagus. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Jibril datang pada Nabi. 3 kali dia amin. Selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya, sahabat ya Rasul, tadi itu tidak ada tamu. Tidak ada orang datang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kau kenapa begitu naik mimbar? Begitu naik mimbar dengan kaki kanan tutup dengan kiri. Amin. Naik lagi mimbar. Amin. Naik lagi ketiga. Amin. Nah itu betul. Tolong itu apa itu? Terus apa jawaban Nabi? Tadi itu begitu aku naik ke mimbar, ya Jibril datang sama anak. Dia tanya. Dia bertahu begini dia tanya. Dia kasih tahu. Rasul, maukah engkau aku akan berdoa dan ente yang mengaminkan? Nabi tidak cross check, tidak cek, tidak tanya apa isi doamu. Jibril tidak tanya, cuma langsung Nabi katakan, tafadhal ya Jibril, na'am ya Jibril, silakan engkau berdoa. Ternyata yang keluar dari mulutnya malaikat Jibril, ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau terima amal ibadah orang-orang yang tidak saling memaafkan. Kata Nabi, amin. Masya Allah. Kita bicara logika. Jibril itu tangan kanan Tuhan. Muhammad Rasul adalah pesuruh Allah. Tak ilahullah. Kira-kira kuni pada kita ya, masih mungkinkah doa itu ditolak Allah? Jibril yang berdoa, lalu malah Nabi yang mengaminkan, masih mungkinkah doa itu ditolak? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ini adalah waliullah, kekasih Allah yang paling utama dan istimewa. Muhammad Rasulullah itu kan manusia istimewa. Muhammad Bakar kan manusia yang paling di bawah. Itu Pak ya, itu tidak mungkin ditolak. Dia bilang amin. Allah, ambil dilintulun Nabi buat doa. Ya lo kira-kira walaupun luar betul tobi luar tidak langsung berdoa. Yang berikut, janganlah engkau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka kepada ibundanya. La haula wala quwata illa billah. Allah hati-hati, orang mau bita-bita di mama oleh papa, orang mau bita-bita putih di papa oleh mama, bunuh-bunuh. Dulu mama mana debeli. Ilang orang. Nabi katakan durhaka kepada ayah bunda tidak mendapat bau surga, namanya uququl walidain. Tidak dapat surga. Jangan harap yang durhaka. Durhaka yang paling kecil seorang anak 5 kali dia bersolat sehari semalam 5 kali kan. 3 kali dia tidak berdoa Allahumma ghfirli wali dan seterusnya tidak berdoa. 3 kali kata Imam Ghazali. Anda sudah termasuk berdosa, berdurhaka kepada kedua orang tua. Artinya moralita maha tabiya, oh ilo lipat ada berarti ulo 2 Arabi kiri durhaka ente. Kalau Imam Syafi'i lebih berat, Allahu Akbar. Bagaimana beratnya? Beratnya itu, saya lihat yang di sana begitu main HP. Ya, jadi saya ini guru, jadi makanya saya. Nah, jadi malaikat jin itu menyampaikan seperti jangan sampai durhaka. Jangan kalau durhaka Imam Syafi'i lain. Anda, saya dan kita ini setiap hari berjalan. Setiap 1 kilo tidak berhenti. Walau tidak mengangkat tangan, adakan tangan. Berdoa Allahumma ghfirli. Setiap 1 kilo. Kata Imam Syafi'i, Anda durhaka. Tidak potalaku ni untuk amal yoloti. Nah anak atau motor itu speedometer dalam jak kilometer atau olok itu patah nongol nanti urusan hari kilo patah suatu kilo dan 1 kilo kilo 1 kilo 2 kilo 3 iwatnya malah mau Imam Ghazali itu minimal 5 kali sehari. Kamu bawa 3 kali lipat aja durhaka. Ini untuk orang tua ya. Baik orang tuamu masih hidup walaupun orang tuanya sudah meninggal. Dua-dua itu. Baik mereka sudah meninggal maupun masih hidup. Durhaka itu. Wan dia mau 2 5 itu. Nah ini lipatan atau beti gol. Itu Pak ya. Nah yang berikut. Doa malaikat Jibril ketiga apa? Ya Allah Tuhan kami.
Janganlah engkau terima amal ibadah suami istri yang tidak saling memaafkan. Itu nggak malah susuruh ya patayi mau mapu amin ti papa no. Siapa ti mama tidak mau kasih bangun pati papa. Itu biasa lihat itu. Bahaya kalau bebelikum itu radio. Tidak usah tanya. Pilih kasih bangun. Itu malam pertama. Malam kedua, mama saya tidak mau kasih bangun ti papa. Biasanya. Nah, bayangkan, sudah tanda toh. Jangan Anda menggurui anak seperti itu. Jangan Anda mendidik anak Anda seperti itu namanya pendidikan lahir. Tidak boleh itu. Malam ketiga, malam kedua toh. Malam ketiga, mama, siapa? Ti papa tidak kasih bangun. Dia so tahu itu tahu lagi. Padahal bilang setiap mamul tanya, mamul anak yang babi barat, anak yang babi itu babi impi dipasang sama kamar anak tamu, sampai bulan bahwa tamu tu, patah pun tiarok berbahagia, tiga hulin malam pun pegangan tulen kamar timur. Itu sudah durhaka. Suami istri seperti ini, suami istri seperti itu dosa durhaka, tidak mendapat surga. Hati-hati bu. Bahulia kasih bangun dari papa. Kenapa bukan cuma kasih bangun? Dia usah bibik caca. Mama aku diulat lagi. Malam kedua dari malam ketiga kembali kita baru. Serius saja. Di papa mutiara tanggung hongkolo atau himah to. Gitu mang tipe hati-hati. Nah, tiga doa malaikat Jibril ini diaminkan Nabi. Amin ya Allah. Woi tidak patah. Alhamdulillah tema 3 tahun dulu dapat. Ibu ini 3 tahun dulu ada masalah. Ya itu, alhamdulillah Pak Ade masih ingat itu. Saya tidak datang karena pas malam pertama dan malam malam ketupat meninggal hati. Jadi itu bulan Bapak. Hati-hati 3 doa ini Pak yang aminkan malaikat, yang aminkan Nabi sendiri, bukan istri Nabi, bukan anak Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan Nabi sendiri. Amin ya Allah. Hilmu hulu putulati setelah saya mendengarkan dari itu. Kenapa? Ya Allah, betapa ruginya berpuasa. Puasa ini mahal. Orang masih 1 bulan puasa, so siap-siap bagaimana ini ayam kampung ada di depan. Timuri, tisegon, tisipaga atau tipute. Ini kan. Ya saya lihat itu kok dia masih. Paling malu sama itu lebih sodap daam. Itu mau mitos sebenarnya. Kenapa mitos? Karena datang malu itu hitam kan. Nah, saya kata mau putih aja bibir bukan aku lu male tolong mati. Itu bagus sekali. Nah, ibu dan bapak, saudara sekalian dan penggemar YouTube ini ya. Yang berikut, jadi malaikat Jibril selesai itu pulang. Tidak ada lagi penjelasan, tidak pokoknya Nabi aminkan. Coba bayangkan dari tiga doa tadi. Wah boleh pakai tolong itu tinggal tamati lepetal harga lawadara. Celaka. Tiga tamaso. Tidak baku bicara dengan firman tetangga. Oh gara-gara bata dia mah ilang ngapil muloli. Malu alu utulat dalam bele, lu putet bele tahu gara-gara lu puputo. Anak-anak bakalan ini kan. Kemudian anak durhaka. Atau teh Alkama itu orang beribadah luar biasa, tapi begitu dia meninggal tidak mampu menyebutkan 2 kalimat syahadat. Kenapa tidak mampu? Karena dia sudah tidak menengok ibunya, cuma istrinya yang dia utamakan. Nah ini saya ingatkan kepada para istri 1, 2, 3, 4 istri 4 orang. Suamimu itu masih milik ayah bundanya. Dan dia masih bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Termasuk bertanggung jawab kepada kau sebagai seorang istri. Gitu ya? Itu ya. Kalau istri lain, tanggung jawabnya urusan dunia hanya satu, kepada suaminya, bukan kepada suami orang. Tanggung jawabnya kepada suaminya, bukan kepada suami orang. Itu ya. Makanya istri mengerti begitu suami meminta izin, mama Leo longola, anak lagi mau bayinya, mau pati mama, mau lihat pati papa, pergi saja.
Ima bolong uing dari papa di mama di balik tapi turun dia mama itu istri kurang ajar, itu istri neraka. Tidak usah dicerai Pak, mau tambah kasar, tambah sampai 4 supaya melengkap tangan tak boleh bilungan tangan tak tinggal. Oh tangan tak punya amunya, tangan tak punya Nah itu ya. Foto mereka terus berbaik. Anak buah nanti tadi. Sama ada Elias, Papa Elias. Seperti orang kawin. Ya itu Pak ya, itu. Luar biasa kan? Hati-hati. Makanya kata Nabi, kalau mau Anda dirindukan surga, penampilanmu hanya untuk para suami menyenangkan hatinya. Satu ketika kau datang, bersimpu sama suami, tanya, evaluasi Pak, tinggal walolo yang betul mau ontol aku, waipol yang dengan sejujur-jujurnya, supaya tidak akan ada dusta di antara kita. Wallahi heo tipe itu lola meto atau bagi siap itu dia tidak setuju. Jadi istri yang dirindukan surga itu ketika dipansuh menyenangkan. Waktu itu lima bawa mana de Indogrosir, de Indomart, de Tiumar, Omar, de Alfamidi. Itu ledakan nah grosir di mata bang tidak ini lalu belati Allah Allah. Ibu itu masa histania, nggak mau bunyi mata bawa dia opi itu dia di rumah. Waktu dalam bele porsi mampir pokoknya hutalah. Itu neraka. Justru di rumah Anda kalau ada suamimu babastan badan sedikit dong. Perlu pakai parfum supaya suami tidak pernah berhenti cinta dan kasih ini kepadamu. Ini cuma kepada suami orang. La ilaha illallah. Dan saya ingatkan mencukur kening haram hukumnya. Woi wanita mencukur kening haram hukumnya. Baru bagaimana Ustaz? Mencukur semua itu haram, yang boleh merapikan. Artinya kalau keningmu itu mulai panjangnya dari tangki dasar sampai tangki kiki, potong itu nabarito, begitu maksudnya. Itu merapikan, maksudnya mau kasih gagah, bukan mau kasih perbedi, tapi bukan kasih pergoi dan segala macam. Tapi jangan super korek itu pulang ambil kok reali. Itu super korek Pak, gagah boleh buka itu super korek. Nah itu dah boleh cukur semua, dirapikan. Terlalu tinggi sampai ke langit, potong saja. Itu caranya, tapi jangan cukur semua baru dipindah-pindah. Ini saya lihat kening ibu-ibu itu, kalau saya lihat karena saya tiap hari ketemu ibu-ibu, pertama hari tadi dia mungkin kan, menghubungi timur. Begitu dia cukur, dia pindahkan 3,5 senti ke atas. La ilaha illallah. Dia mana prima tu buka suara tu piyo pun boleh lugar dah, boleh mau lugar hujan di meja ini tiba-tiba dilak lupomo. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itu malaikat Jibril sampai menyampaikan. Jadi jangan sampai kita masuk di 3 itu. Yang berikut, Nabi bilang ada 3 manusia yang celaka di bulan Ramadan. Kalau celaka di perempatan Barito karena celaka dan kendaraan, masih ada dokter, ada rumah sakit, klinik dan puskesmas untuk menampung orang-orang yang celaka. Ya kan? Kalau Anda celaka jatuh di pohon kelapa, ya mungkin langsung dikuburkan. Kalau Anda celaka dengan segala macam masih banyak. Yaitu sesuatu yang untuk bisa menyesuaikan dengan kecelakaan. Tapi ini Nabi katakan ada 3 manusia celaka di bulan Ramadan. Dan itu ruginya sekali, sangat celaka. Pertama, bila dia hidup di bulan Ramadan ini. Dan masih hidup dengan kedua orang tuanya. Atau salah satu dari keduanya. Entah mamanya saja, papa sudah meninggal. Atau papa masih ada, mama sudah meninggal. Salah satu. Lalu mereka tidak sempat berbakti. Ampen mama suruh rolot imam, onjal mampu kita menati malu imam mama, daging mama, amati mama pe makan favorit susu antar kema tidak berbakti dia. Kata Nabi Anda celaka. Sekali lagi kalau Anda celaka di perempatan ini masih ada puskesmas dokter Pak. Ya kalau orang laki-laki mencelakai seorang gadis sudah paling tidak menikah. Itu kan solusi terbaik. Celaka di mana-mana masih ada solusi, tapi kecelakaan ini tidak ada solusinya. Kecuali Anda berbakti, makanya celakalah mereka-mereka yang masih hidup tahun ini bulan Ramadan 1446 Hijriah bersama kedua mereka orang tua atau salah satu dari keduanya. Tapi mereka tidak sempat berbakti.
Ti mama pau yang bok ite mau hulo, dia mau suruh sama-sama bukan sama-sama orang gitu kan. Tolong dicatat. Kedua, celakalah orang-orang yang Ramadan tahun ini dia anggap bersama dari yang kemarin. Dia lantaran Ramadan masa tuh tua bukan Ramadan jangan. Dia biasa keluar kalimat dari ibu-ibu ini. Olah utama tuh tua. Waduh kan Ramadan dia jangan lantaran dia mau masak ilongol. Sudah timongoli kan mau berjalan di lima dalam belam jam ganti. Itu dia kan mau makan tuh na oli. Tuh keluar mota ayo taruh uli uai apa dia ambil hak uli gitu. Kalau aku dipuasa dia. Ini yang tidak boleh. Jangan sampai Ramadan ancaman. Jangan sampai Ramadan tidak menyenangkan. Jangan sampai Ramadan menjadi sesuatu yang bakal tidak disukai. Sampai keluar kalimat de alama sama, depo sama. Uti jasa sama lo pemilihan wali kota, gubernur dan presiden uti. Jasa sama, dia ada lepo sama. Jangan itu. Jadi Tio usaha maksudnya bagaimana? Usahakan kau Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Amalmu hari ini lebih baik dari amalmu yang kemarin. Itu kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu kan. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, sebaiknya amalnya hari ini harus lebih baik daripada amal-amal kemarin. Tapi kalau amalnya hari ini sama dengan kemarin, itu manusia merugi. Kalau amalnya hari ini lebih celaka, lebih jelek dari amal kemarin, dia manusia yang disebut dengan manusia celaka. Nah, sekarang kalau celaka di dunia gampang Pak, tapi kalau celaka itu susah kan. Itu celaka pertama adalah yang menyatakan puasa di masa Ramadan. Dia tidak mau pale, dia mau mahale. Barito dia mau mahale, bawang Richard tomat mahale. Dia mau sama kan? Yang berikut, siapa yang celaka tahun ini? Dari awal Ramadan sampai Ramadan amdial madel ilonuhe. Ibu jalma ilonuhe Pak ya. Puhetio debo odito. Matol ya debo odito. Jika temu pangalit debo kakak puasa mu debo ilondo angape matol. Wah hilma angape belum semua itu tuh pendidikan orang artinya berarti kau berpuasa benar. Hari ini tahun ini puasanya sampai selesai amjalma ilotu pitali. La haula wala quwata illa billah. Makanya saya ingatkan orang yang paling disukai Allah dan bersama Allah, Allah jamin innallaha ma'as sabirin. Saya tadi malam sholatnya di Masjid Agung. Jam 8, sebelum jam 8, ya setengah 8 saya sudah di situ dari Atinggola di Masjid Agung. Di Masjid Agung itu kan ada adat. Lo mulai tarai udah setengah 10. Tahu mau Allah tahi itu malu perupa cinta sekarang. Itu sudah batal air wudhu. Kalau Anda sudah ngomong gitu, itu batal air wudhu. Kalau sudah batal air wudhu berarti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah berarti tidak manfaat. Apa yang dapat di ujungnya? Dosa. Bahkan ada yang ngomong lebih parah. Dan yang terakhir ada yang pulang. Itulah. Ada yang pulang Pak. Ada yang pulang. Ada yang pulang. Padahal setahun sekali. Itu saat. Yang kedua. Kau duduk berdiri di tempat seperti ini. Termasuk tadi malam. Itu nilai pahalanya berlipat ganda. Yaitu Nabi katakan. Di bulan Ramadan ini disampai ada Lailatul Qadar. Ada pahala yang diberikan bonus oleh Allah di luar daripada pahala yang diberikan bonus. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan bonus dari mana saja kita tidak tahu. Di bulan Ramadan itu 1 dilipat gandakan menjadi 7. 7 dilipat gandakan menjadi 70. 70 sampai dibanggakan sampai 700. Setelah itu Nabi katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih ada lebih daripada itu. Masih ada lebih daripada itu Pak. Ini berarti sehati. Tahun lalu ada orang sehat, sekarang sakit. Dia berpikir yang apa itu Pak? Tahun lalu masih hidup, sekarang sudah mati. Kita masih hidup. Tapi sayangnya masih banyak orang tahun lalu belum mati, tahun ini belum mati, tapi tahun ini seperti sudah orang mati. Nah, itu dia. Padahal bilang dia dulu mau tali. Ibu dan bapak sekalian, Ustaz Yahya Salilamo, Masya Allah Haji, Masya Allah ya.
Ya itu Pak ya. Jadi itu ya. Nah, kesimpulannya apa? Jadi terakhir, berusahalah kita dalam bulan Ramadan dan seterusnya. Ketika kita berada di suatu tempat, semua orang menyenangi kita. Oh alhamdulillah Ustaz Wolo, oh alhamdulillah, oh alhamdulillah, alhamdulillah, ya alhamdulillah, usahakan jadi begitu, Pak. Usahakan ketika kita berada di mana saja, di suatu tempat, semua orang menyenangi kita. Oh alhamdulillah, yo non, oh buat. Serasanya untuk dialog itu kurang, ada kekurangan, dan ganji. Jadi itu berbahagia orang begitu, surga namanya. Dan jadilah ketika kita tidak ada di tempat itu, orang cari-cari maton tiwor, ya maton, ada aitan mau maton, malah bilang, ilang di otak nol di wanen, ilang oh kira-kira pusing, tiwor itu masa-masa dicari-cari. Oh jangan terbalik. Ketika kita ada di tempat itu, semua orang mengerutu hiungan, kalau politik, politik, ada dia. Ya Allah, luput tayang. Hingga dialog. Dialog, wah, alhamdulillah merdeka. Itu bahaya apa? Dosa besar untuk dia. Kalau kita datang menyenangkan disenangi orang dan orang mendak, itu doa namanya. Ketika kita tidak datang dicari orang, itu doa namanya umur panjang. Yang paling terakhir, janganlah kita berkata dengan kata-kata yang sama sekali tidak ada manfaat. Ini sudah paling terakhir. Elehiyama Orlando, hindarilah oleh kalian. Jadi hindarilah oleh kalian. Satu saat kalian akan berbicara yang tidak ada manfaatnya lagi. Hindari mau itu, tidak ada gunanya. Contoh, saya mulai dari seorang pegawai. Dia pegawai negeri, setelah pensiun, datanglah orang minta sumbangan. Apalagi dia eselon 2, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor. Eselon 2 atau eselon 3, seperti saya terakhir eselon 3. Eselon 4. Begitu datang minta sumbangan. Bapak kan? Saya datang minta sumbangan itu ada dakwah di Barito. Anak ini sepensiun. Nah itu satu. Anak ini sepensiun. Padahal Allah sini, yunfikuna fisariwatari wa imani, hartamu kau belanjakan di waktu kau lapang untuk sampai yunfikuna, surat Ali Imran 135 ke 44. Hindari kata-kata yang begini modelnya. Kalau cuma anak utipo masih kepala kantor, masih kepala biar, masih kepala badan, kaciri ini. Nah itu kan, kalau anak masih kepala kantor, anak masih ada SPPD, masih ada perjelasan dan sini. Sekarang saya mau tanya, udah golong nggak kata-kata itu? Coba ibu jujur, kata golong nggak? Ada gunanya atau tidak? Yang salah ada gunanya atau tidak? Tidak ada gunanya. Hindari kata itu. Hindari kata-kata seperti itu, rugi kita. Makanya Allah sini, orang bertakwa beriman, yunfikuna fi zarwantan. Kaya miskin infak, kaya miskin zakat. Sekalipun puluh artinya hanya supas-pasak masih boleh dibagi. Mengapa mereka yang untuk tidur dan bagi itu kehidupan orang tua dulu. Makanya mereka dulu tidak kurang-kurang sakit karena banyak sedekah. Sedekah itu menolak balak 70 macam. Ini saya ingatkan tiap mungkin. Jangan kita selalu menzalimi orang, menyusahkan orang. Kalau kita selalu menyusahkan tubuh, Allah akan susahkan 10 kali. Jadi hindari kata-kata seperti itu. Apa kata si mantan pegawai? Kiapa yang tapi di kantor? Sudah pergi di kantor, Pak. Tapi di kantor Bapak itu di pintu kantor tertulis dengan cat merah, balok lagi, mohon maaf tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun, langsung pada saya. Di zaman Pak Fadil, semua ruangan mulai dari eselon 2, eselon 1, 2, 3, ya kalau ada ruangan-ruangan eselon itu, disuruh tulis, saya menolak Pak. Lebih baik saya kembali ke guru saya tulis seperti itu. Kenapa? Karena saya khawatir seperti tadi. Disuruh berinfak hanya macam-macam. Kalau memang tidak bisa ada sumbangan, sana belum ada atau tidak ada. Nah, apa yang terjadi? Siapa kau tidak pergi di rumah? Kan di kantor tertulis begitu, di rumah kan tidak. Iya Pak, saya sudah pergi di rumah. Tapi rumah Bapak kan pagarnya tinggi. DPBC itu kan tombak menghadap ke atas, karena tombaknya menghadap ke Bapak ke atas. Itu no adik, ya jadi begini. Baru di atas, di depan pintu itu ada papan sepanggal.
Di papan itu ada gambar kepala seekor anjing. Lalu terbuka menganga dia punya mulut, lalu meleleh dia punya lidah. Apa tulisan di bawah anjing? Awas, ada anjing galak. Saya langsung lari, Pak. Kira bakal langsung lari? Iya, saya berpikir serahkan anjing galak. Apalagi yang punya anjing. Saya khawatir kalau anjingnya galak, yang punya anjing gila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.